Selamat sore ya. Kembali lagi bersama Miss Uli. Hari ini Miss Uli akan mengajarkan tentang persamaan linear. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas dua topik penting ya. Jadi melalui pembelajaran hari ini kamu diharapkan mampu pertama mengenali yang mana persamaan dan pertidaksamaan, dan yang kedua itu adalah kita akan mengerjakan beberapa soal mengenai penerapan persamaan linear. Oke, langsung saja. Nah, di sini yang pertama itu adalah persamaan dan pertidaksamaan. Di sini ada 6 soal ya. Isilah titik-titik dengan salah satu tanda sama dengan lebih kecil atau lebih besar. Oke, Miss mau perjelas dulu ya. Kalau misalkan Miss mempunyai tanda seperti ini dinamakan apa? Ini adalah lebih kecil. Jadi jangan kebalik ya. Kemudian yang ini adalah lebih besar. Lebih besar. Nah, cara mengingatnya ya, supaya lebih gampang, kamu kasih satu garis ya, di depannya. Nah, kalau misalkan Miss kasih garis satu ya, ini berarti hurufnya menjadi apa? K. K itu berarti kecil. Oke, Miss kasih di sini lagi. Berarti di sini gimana? Ini adalah jadi B, maka ini adalah besar. Begitu. Oke, kita langsung saja mengerjakan soal. 5 dikurang 2, kira-kira ya tandanya di sini apa? Oke, kita langsung kerjakan dengan cara tentukan dulu nilainya, supaya kita bisa membandingkan. Oke, Miss bandingkan ya. Di sini 5 berarti penyelesaian. 5 dikurang menjadi plus. Minus kali minus kan jadi plus. Plus 2, titik-titik, 12 kurang 5 itu adalah 7. Oke, kita sederhanakan lagi, 7, 7. Berarti ini tanda yang kita gunakan apa? Tandanya adalah sama. Ya, sama dengan. Karena apa? Nilainya sama. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan. Oke, ini persamaan. Kemudian, yang kedua, kita kerjakan lagi ya. 20 dikurang 8 itu adalah 12. Kemudian ini titik-titik, 7 kali 2 itu adalah 14. Nah, coba kamu bandingin ya. 12 dengan 14, mana lebih besar? 14. Maka tandanya di sini apa? Lebih kecil ya. Maka Miss buat di sini tandanya lebih kecil. Maka ini yang namakan dengan pertidaksamaan. Samaan. Oke, sekarang ya, cara membacanya gimana? 12, tandanya ini tadi gimana? Lebih kecil. Berarti lebih kecil dari 14, begitu ya. Kemudian nomor 3 ini adalah, kita selesaikan dulu nilainya, 120 dibagi 4, itu adalah 3. Ini titik-titik minus 5 dikali minus 6, itu adalah jadi positif 30. Oke, ini 30 ya. 120 bagi 4. Oke, tanda yang kita gunakan di sini apa? Nah, karena sama, berarti dia menggunakan tanda sama. Ini adalah berarti persamaan. Nah, selanjutnya adalah nomor 4. 9 ya. Ini menjadi 9 plus 1. Ini titik-titik 9 plus kali minus itu adalah jadi minus 1. Berarti nilainya adalah 10 titik-titik 8. Oke, maka tanda yang kita gunakan di sini apa? Tanda adalah lebih besar, karena 10 lebih besar dari 8. Ini adalah pertidaksamaan. Oke, selanjutnya adalah nomor 5. Nomor 5 ini bagaimana? Ya udah sama aja. 8 dikali minus 5 itu adalah minus 40. Sebenarnya kan ini perkalian dua pecahan, yang atas kali atas, bawah kali bawah. 8 kali minus 5 berarti, oke, Miss kerjakan nomor 5 di sini ya. Minus 40 per 2 titik-titik, 2 kali 3, 6 dikurang 46. Maka ini sama dengan minus 20 titik-titik, berarti 40. Minus ya, minus 40. Oke, coba kamu bandingin ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Yang lebih besar itu adalah minus 20. Oke, berarti tandanya di sini adalah lebih besar. Loh, kenapa Bu? Coba kita buat ke garis bilangan. Di sini adalah minus 20. Nah, di sini adalah minus 40. Kan semakin ke kiri dia semakin kecil. Makanya minus 40 itu lebih kecil, walaupun angkanya itu ya 40 lebih besar.
Tapi karena minus, maka dia lebih kecil begitu. Ini juga namanya pertidaksamaan nomor 5. Oke, sekarang nomor 6. Oke, di nomor 6 ini berarti sekarang kita mempunyai oke. Sebentar. Oke, sekarang kita langsung ke aplikasinya saja ya. Ke aplikasinya. Di sini ada sebuah timbangan ya. Jadi menimbang ada 2 benda. Bukan 2 benda ya, banyak benda ini, tapi digrupin begitu. Nah, coba kita lihat ya untuk gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu kira-kira kalau kamu lihat timbangannya ini kan nggak ada yang ini ya, nggak ada yang timpang ya. Maka sama begitu, berat yang di kanan dengan yang di kiri sama. Oleh karena dia sama, maka tandanya di sini adalah sama dengan. Oke, ini maksudnya adalah berat yang ini di sebelah kiri itu adalah 3x tambah 2 gram. Kemudian berat yang di sebelah kanan itu adalah x tambah 10 gram. Nah, sama-sama ya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah, coba kamu lihat, berarti mana? Ini kan yang lebih berat yang mana? Yang ini berat. Sedangkan ini lebih ringan, begitu. Maka tandanya gimana? Tandanya itu adalah lebih besar. Oke, kenapa? Karena dia itu lebih condong ke kiri. Oke, sekarang coba kamu lihat timbangannya. Nah, dia itu ke kanan ya, berarti ini yang lebih berat. Ini naik ke atas, berarti ini ringan begitu, lebih ringan ya. Maka tandanya gimana? Lebih kecil, bahwa berat yang di sebelah kiri lebih ringan dibandingkan yang di sebelah kanan. Nah, coba kamu perhatikan ini. Berarti yang turun ke bawah yang mana sih? Ini menandakan yang lebih berat. Berat ya. Maka ini yang berat, yang ringan yang mana? Ringan itu adalah di sebelah kiri. Berarti tandanya adalah lebih kecil. Oke, ini ya segampang ini untuk aplikasinya. Oke, di sini kita akan membahas tentang sifat-sifat persamaan ya. Sifat yang pertama yang akan disampaikan itu adalah kalau misalkan A itu sama dengan B, maka kalau misalkan kita jumlahkan dengan suatu bilangan, A tambah M itu akan sama dengan B tambah M. Oke, langsung saja contoh ya. Ini buat di sini contoh. Contohnya adalah kalau misalkan ya 7x, X dikurang 6 ini sama dengan misalkan 8. Oke, katanya kan kalau misalkan kita jumlahkan dengan suatu bilangan ya, berarti nilainya tetap sama, tapi ingat kalau di ruas kanan harus dijumlahkan juga dengan di ruas kiri begitu. Berarti supaya hilang minus 6-nya, berarti berapa yang Miss tambah? Berarti Miss lakukan tambah, berarti di sini, oke, Miss tulis lagi ya. Berarti Miss lakukan X kurang 6 sama dengan 8. Nah, ruas kiri Miss tambah dengan 6. Supaya apa? Ini hilang. Artinya jadi 0 begitu ya. Ini juga menjadi tambah 6. Ingat, kalau ruas kiri tambah 6, ruas kanan juga tambah 6. Supaya hasilnya tetap sama dengan, begitu ya. Maka, kita selesaikan nih. X dikurang 6 tambah 6 itu kan X tambah 0. Itu sama dengan 8 tambah 6, 14. Berarti ini sama dengan X sama dengan 14 begitu. Karena X tambah 0 itu kan ini tetap X begitu. Oke, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 ini sifatnya gimana? Nomor 2 itu adalah kalau misalkan A sama dengan B ya, maka A dikurang M itu sama dengan B dikurang M. Oke, contoh. Langsung aja kita ke contoh. Kalau misalkan Miss punya seperti ini, contoh. Ya, kalau misalkan Miss mempunyai
X tambah 8 sama dengan 9. Oke, kan Miss mau mencari nilai X nih ya. Maka misalkan melakukan suatu perlakuan. Perlakuan yang bagaimana? Berarti supaya 8 hilang, apa yang Miss lakukan? Dikurang 8. Nah, ingat kalau misalkan di ruas kiri dikurang M, kurang 8, maka di sini juga jangan lupa dikurang 8. Oke, maka hasilnya sama dengan X tambah 0. Itu nggak perlu ditulis lagi 0. Maka ini sama dengan 9 kurang 8 itu adalah 1. Oke, yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah kalau misalkan A sama dengan ya, A sama dengan B, maka ini pengali ya. A dikali M sama dengan B dikali M. Oke, maka dari sini kita langsung cari contoh ya. Contoh. Misalkan X per 2 ini sama dengan 5 ya. 5. Ini kan dikali ya. Dikali dengan M begitu. Maka supaya per 2-nya hilang, apa yang Miss lakukan? Nah, ini Miss kali dengan 2. Berarti ini juga dikali dengan 2. Tujuannya apa? Supaya ini saling membagi. Supaya cuma X di sini. Ya. Berarti nilainya adalah X sama dengan ya, X sama dengan 5 kali 2 berapa? 10 ya. Oke, sekarang sifat yang keempat ya. Sifat yang keempat ini misalkan A sama dengan B ya. Maka di sini maka A per M ini akan sama dengan B per M. Oke, gampang ya. Maka contoh ya. Miss kasih contoh. Contoh, kalau misalkan Miss mempunyai 5X sama dengan 20. Oke, 5X sama dengan 20. Maka apa yang Miss lakukan? Ya, supaya cuma X di sini, apa yang Miss lakukan? Berarti ini dibagi dengan 5. Ini dibagi dengan 5. Jangan lupa ruas kiri dibagi 5, ruas kanan juga wajib. Harus adil begitu ya. Maka ini 5 dibagi 5 ini kan 1X. Maka 1X sama dengan 4. 1X itu kan boleh ditulis satunya, boleh juga enggak. Ini juga 4. Ini sama aja begitu. Oke, udah ini aja ya sifat-sifat untuk persamaan. Nah, jangan lupa kalau misalkan kalian ya A ya sama dengan B. Misalkan deh A sama dengan B. Itu artinya sama dengan B itu sama dengan A. Ya. Jadi kalau misalkan Miss bertemu seperti ini, ya bertemu seperti ini, X, oke, misalkan nih Miss punya 7 sama dengan X. Oke, berarti kalau misalkan Miss cari X berapa? Ya X berarti ya tinggal dibalik, X sama dengan 7, gitu loh. Paham ya? Nah, untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Nah, kita akan membahas soal-soal lebih dalam untuk pertemuan selanjutnya. Oke, kalau misalkan masih bingung, silahkan tanya Miss atau kasih kolom komentar di bawah ya.